Kembali lagi di pembelajaran IPA. Mari kita belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Materi IPA terpadu kelas 8. Usaha. Nah, apa sih itu usaha? Usaha dalam IPA terjadi karena adanya gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Ibu berikan contoh, misalnya kita mendorong sebuah meja, maka mendorong tersebut adalah gaya yang menyebabkan benda tersebut atau meja tersebut berpindah pada jarak tertentu. Nah, itulah salah satu usaha yang dimaksud dalam IPA. Nah, rumus usaha dapat kita tuliskan secara sistematis, yaitu W sama dengan F dikali delta S. Dengan W adalah usaha, di mana satuan dari usaha adalah joule atau biasa disingkat J. Kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton atau N besar. Kemudian delta S adalah perpindahan dengan satuan meter atau meter. Untuk lebih mudah memahami, Ibu berikan contoh soal. Misalnya, Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani? Di sini diketahui bahwa gaya atau F itu sebesar 100 Newton. Kita tulis diketahui F sama dengan 100 Newton dan berpindah sejauh 10 meter, berarti delta S adalah 10 meter. Yang ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan oleh Lani, berarti W titik-titik. Maka penyelesaiannya adalah cukup sederhana. Kita tinggal masukkan kepada rumus sistematis sebelumnya, yaitu W sama dengan F dikali delta S. Maka 100 Newton dikali dengan 10 meter sama dengan 1000 Joule. Pesawat sederhana. Setelah kita mengetahui apa sih hubungan usaha dalam pesawat sederhana ini, usaha adalah gaya yang kita lakukan untuk membuat benda dapat berpindah. Nah, sedangkan pesawat sederhana ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti gunting, potong kuku. Itu adalah semua alat-alat yang membantu kita mempermudah melakukan usaha atau kerja. Jenis-jenis pesawat sederhana. Di dalam IPA ada 4 jenis pesawat sederhana, yaitu katrol. Contoh penggunaan katrol yaitu pada saat kita menimba air atau pada saat pengibaran bendera merah putih, itu menggunakan prinsip kerja katrol. Kemudian ada namanya roda berporos. Ibu contohkan seperti misalnya gear pada sepeda. Kemudian bidang miring. Contohnya di sini Ibu beri contoh adalah skrup. Kemudian pengungkit. Contohnya adalah alat untuk pembuka botol. Di sini menerapkan prinsip pengungkit. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Pertama, katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali. Contoh penggunaan katrol yaitu pada saat kita menimba air secara tradisional seperti terlihat pada gambar. Pada saat menimba air ini, orang memanfaatkan katrol tetap tunggal yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jadi, gaya itu adalah seperti tarikan ataupun dorongan. Nah, jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba air yang berisi air akan terkerek ke atas. Oleh karena itu, pada katrol tetap tunggal ini, tarikan yang kita lakukan untuk menaikkan air atau biasa disebut dengan gaya kuasa sama dengan gaya beban yang akan kita naikkan. Atau bisa kita lihat pada gambar FK sebagai simbol gaya kuasa sama dengan FB atau berat gaya beban. Katrol terdiri dari 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Kemudian roda berporos.
Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Contoh penggunaan roda berporos adalah roda sepeda motor dan roda pada gigi pada sepeda. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan adalah pisau, skrup, atau tangga. Kemudian pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat mempermudah usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, jadi dalam pengungkit ada beberapa banyak istilah seperti gaya kuasa, tumpuan, maupun gaya beban. Jarak antara gaya kuasa ke tumpuan itu dikatakan lengan kuasa, sedangkan jarak dari tumpuan ke beban atau sebaliknya itu dinamakan lengan beban. Contoh penggunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak seperti misalnya gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, dan masih banyak lainnya. Jenis pengungkit ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Untuk membedakannya kita lihat pada jenis-jenis pengungkit pada slide, di mana jenis pertama contoh penerapannya adalah pada gunting, di mana konsep pengungkit ini adalah gaya kuasa, titik tumpu, kemudian gaya beban. Sedangkan jenis kedua penerapan dalam kehidupannya contohnya adalah pembuka botol, di mana urutan posisi konsep pengungkitnya yaitu gaya kuasa, gaya beban, dan tumpuan. Sedangkan jenis ketiga adalah contoh penerapan dalam kehidupannya adalah pinset. Urutan posisi konsep pengungkitnya yaitu gaya beban, gaya kuasa, dan titik tumpu. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana ini juga ada pada sistem gerak manusia. Nah, pada saat kita mengangkat barbel, jika kita lihat pada orang-orang yang nge-gym itu, merupakan salah satu penerapan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang memegang barbel berperan sebagai gaya beban, sedangkan titik tumpu atau tumpuannya berada pada siku, dan titik kuasa adalah lengan bawah. Maka dia dikatakan masuk pada pengungkit jenis ketiga. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, bisa silahkan kerja teka-teki silang di bawah ini. Selamat bekerja, sekian dan terima kasih.